Bahkan kata Rasulullah, anakku saja Fatimah kalau mencuri, aku yang motong tangannya. Bayangkan dong, itu yang kita harus ikuti, kita harus taati. Itu kesayangan kita, itu kebanggaan kita Rasulullah SAW. Kalau kita sayang cinta kepada Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai aku, kata Rasulullah, ya, mencintai Rasul, maka dia, man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku. Sunnahku itu kebiasaan aku, kata Rasulullah. Rasulullah bagaimana makannya, bagaimana Rasul itu. Nanti kita bahas itu dah. Apalagi insya Allah nanti beberapa minggu lagi kita masuk ke dalam bulan Maulid. Nanti insya Allah kalau ada waktu, ada umur, kita bahas tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang itu akan menjadi sunnah buat kita ikutin. Nah itu kita ikutin tuh, man ahabba sunnati faqad ahabbani, berarti kita mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, akan bersama aku dalam surga. Ada lagi nih yang menarik, para sahabat dikatakan oleh Rasulullah, man tamassaka bisunnati, barang siapa yang memegang teguh. Tamassaka itu memegang, tamassaka itu menerapkan, tamassaka itu menjalani, tamassaka itu mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Bisunnati, dengan sunnah-sunnahku. Tidurnya dengan cara seperti Rasulullah, makannya dengan cara seperti Rasulullah, lalu berusahanya, berdagangnya seperti dagang Rasulullah, cara berumah tangganya seperti rumah tangga Rasulullah. Maka orang yang menjalankan sunnahku, kata Rasulullah, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati, ketika umat-umatku yang lain sudah meninggalkan sunnah. Rasul bijak, Rasul tawadu, Rasul sangat sayang sama anak yatim, Rasul lemah lembut. Lalu umat-umat yang lain, umat-umat yang mengatakan umat Rasulullah, itu melanggar sunnah itu. Dia keras, dia memprovokasi umat, dia sombong, dia tidak sesuai sunnah Rasulullah. Maka yang menjalankan sunnah akan mendapatkan api. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Dia akan mendapatkan ganjaran 100 orang mati syahid. Bayangkan coba. Sahabat saat itu protes sama Rasulullah, ya Rasul, mohon maaf, kami sahabatmu lahir, hidup, makan bareng denganmu, berjuang di jalanmu, berperang bersamamu. Ketika meninggal dunia, kami dapat pahala 1 mati syahid. Kenapa engkau mengatakan yang mengamalkan sunnahnya saja, walaupun tidak bertemu engkau, akan mendapatkan 100 ganjaran mati syahid? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kalian menjalankan sunnah, kalian berperang bersama aku, setia cinta pada aku, karena kalian mengenal aku. Tapi umatku nanti yang menjalankan sunnah, mencintai aku, mereka nggak mengenal aku, belum pernah bertemu dengan aku. Yang dikatakan Rasul itu kita bersyukur. Kita nih yang diceritakan oleh Rasulullah. Kalau kita menjalankan sunnah, berdakwah dengan cara hikmah wal mau'izah, dengan baik, tidak memprovokasi umat, menjaga persatuan umat, maka apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan 100 ganjaran mati syahid ketika kita meninggal dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dirahmati Allah, panjang sebenarnya kalau kita membicarakan tentang perjuangan Rasulullah. Tapi Al-Fakir hari ini alhamdulillah sudah hampir 2 jam kita bersua, walaupun dalam santai, di hari kemerdekaan, hari Ahad 17 Agustus 2025 ini sudah mau menjelang maghrib. Dari tadi kita jam 4 sore, jam setengah 5 saya sudah mencoba untuk menyapa sahabat saudara semua. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Yuk kita sambut kemerdekaan negara Indonesia dengan berpositif thinking terus, berbaik sangka, berikan yang terbaik yang kita punya buat negara ini, buat umat, ya. Apa yang kita bisa, kita mampu berdoa ya kita doakan, kita mampu dengan harta ya kita gunakan harta kita mampu dengan ilmu kita gunakan ilmu kita. Seorang warga negara yang baik
bukan yang berpikir apa yang diberikan negara buat kita, tapi seorang warga negara yang baik, apa yang sudah kita berikan buat negara Indonesia. Seorang umat Islam yang baik bukan berpikir apa yang Islam berikan kepada kita, tapi umat Islam yang baik adalah apa yang sudah kita berikan kepada Islam yang kita anut, Islam yang kita yakini, Islam yang kita cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Al-Fakir mendoakan saudara-saudara, sahabat-sahabat saya semua, wabil khusus yang sudah membantu saya, mensupport saya, mendoakan saya dari awal saya kecelakaan sampai dengan hari ini, Ahad tanggal 17 Agustus 2025. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya, usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga para pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus yang ada di majelis zikir, ya, anggota-anggota DPRD, ketua DPRD Depok juga ada, Pak Haji Ade Supriyatno, terus wali kota kita Bapak Haji Sofyan Sori, mudah-mudahan juga diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah. Lalu sahabat saya, saudara saya Mas Haji Anies Rashid Baswedan, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah. Guru-guru kita, ya, orang-orang tua kita, semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para pengusaha juga dilancarkan usahanya agar bisa mensupport untuk kemaslahatan umat. Terima kasih semuanya, kita saling doa doa, mudah-mudahan keberkahan semua kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita merdeka dengan menguatkan tauhid kita, dengan kita memohon pada Allah mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang memanusiakan manusia, pemimpin yang adil dan beradab, dan mudah-mudahan persatuan kita sebagai warga negara Indonesia, persatuan kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak terpecah belah, disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil di sini. Kalau kuasa Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad 17 Agustus 2025, hari kemerdekaan kita yang ke-80 tahun. Alhamdulillah, hari Jumat, kita kemarin sudah khotib Jumat di Masjid Gadok Raya. Ngopi Aceh dulu. Kita membahas tentang 3 hal. Apakah kita sudah merdeka? Karena ya memang Indonesia sudah merdeka selama 80 tahun. Tapi yang menjadi renungan pada Jumat kemarin itu kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah dari Nabi Musa alaihissalam, dan kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berkaitan tentang sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita diingatkan kembali dengan sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang mendapatkan petunjuk tauhid bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam, Allah adalah Al-Khaliq, dan semua yang ada di bumi dan di langit adalah makhluk. Itu dalam proses pencarian tauhid yang begitu sangat rumit. Pada awalnya Nabi Ibrahim melihat bintang. Itu dijelaskan di surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan 79. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, cahayanya begitu indah, begitu benderang.
Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hadza Rabbi, inilah Tuhan yang selama ini aku cari. Karena begitu indahnya bintang, cahayanya begitu terang. Tapi ketika cahaya bintang itu redup, cahaya bintang itu menghilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan. Mana ada Tuhan menghilang? Ini makhluk, ini ciptaan Tuhan. Lalu beberapa saat kemudian muncullah bulan yang lebih terang cahayanya daripada bintang dan lebih besar daripada bintang. Begitu indah cahaya bulan, disitulah Nabi Ibrahim melihat lalu berkata, hadza Rabbi, ini Tuhanku. Yang tadi mah bintang bukan, karena kecil, cahayanya pun walaupun indah tapi tidak begitu terang. Lebih terang ini bulan nih, hadza Rabbi, ini Tuhanku. Tapi apa yang terjadi? Kembali Nabi Ibrahim melihat bulan semakin lama semakin tenggelam dan menghilang beserta dengan cahayanya. Akhirnya kembali Nabi Ibrahim merenung, ini sama dengan bintang, ini makhluk ciptaan Tuhan. Lalu menjelang pagi hari dan akhirnya muncullah matahari yang begitu terik, matahari yang begitu terang, matahari yang begitu perkasa. Ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim bergumam, hadza Rabbi, ini Tuhanku. Bintang, bulan kalah cahayanya dengan matahari. Tapi ketika matahari kembali tenggelam di sore menjelang malam hari, Nabi Ibrahim alaihissalam pun bergumam, ini bukan Tuhan, ini makhluk. Maka Allah memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Menyaksikan, meyakinkan bahwasanya Nabi Ibrahim diberikan hidayah oleh Allah, bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi, dan saya akan hanif, akan tegak lurus, agar akan yakin kepada agama Allah, kepada petunjuk Allah, kepada jalan Allah, dan saya tidak akan menjadi orang-orang yang syirik. Hadirin yang dirahmati Allah, syirik ini banyak macamnya. Ketika kita merasa sudah merdeka, berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mentaati Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus bertauhid. Wabil khusus kita umat Islam, kita harus meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Tidak ada syirik di dalamnya. Tidak ada sedikit pun kesyirikan yang menjadikan kita menduakan Allah. Hati-hati. Sekarang banyak sekali yang terjadi. Orang rajin sholat, rajin puasa Senin Kemis, rajin tadarus Quran, bahkan rajin berzikir tiap malam. Tapi di hatinya, di pikirannya, dia merasa ada yang lain selain Allah yang lebih hebat. Dia merasa ada yang lain selain Allah yang bisa menolong dia. Ada yang lain selain Allah yang bisa membuat dia nyaman. Itu adalah kesyirikan. Hati-hati. Ketika kita datang ke seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, ke seorang habaib untuk minta nasihat, untuk minta doa, untuk minta wejangan, untuk minta ilmu, ini hanya sebagai wasilah. Bahkan ketika kita datang ke dokter, kita datang ke tabib untuk kita berobat ketika kita mengalami sakit,
diniatkan hanya menjadi wasilah, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang pintar, nggak ada yang luar biasa kecuali Allah yang memberikan wasilahnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nggak ada yang hebat. Kita ini bisa membantu orang karena Allah yang memberikan jalan untuk kita bisa membantu orang lain. Kita siapa sih? Kita hanya makhluk yang banyak kekhilafan, kesalahan. Kadang kita merasa diri kita hebat ketika kita sudah menolong orang, wah saya orang dermawan. Ketika kita sudah memasilahkan, mengobati orang lain, kita merasa hebat secara kedokteran, secara pengobatan. Ya Allah, ya Karim. Maka diniatkan guru-guru saya, kiai-kiai saya, ulama-ulama saya, lebih khusus guru-guru hikmah saya, mengajarkan. Ketika kita membantu orang lain, ketika orang lain sakit, lalu datang kepada kita minta diobati, niat kita adalah sebagai wasilah. Niat kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia sesamanya. Jadi buat apa kita hidup kalau kita tidak ada manfaat buat orang lain? Kita hidup cuma satu kali. Seberapa lama kita hidup? 50 tahun kah? 60 tahun kah? Indonesia sudah 80 tahun. Belum tentu kita sampai dengan umur Indonesia. Bisa jadi orang-orang tua kita juga sudah meninggal dunia sebelum usia 80 tahun. Jadi apa yang mesti kita banggakan? Apa yang mesti kita sombongkan? Apa yang mesti kita merasa tinggi hati? Kita ini makhluk yang banyak kekurangan. Kita disebut ustadz, kita disebut kiai, kita disebut dermawan. Itu karena ada orang-orang yang membutuhkan kita. Ketika kita dipanggil ustadz, karena kita punya santri, kita punya murid. Tapi kita pun harus menghormati santri dan murid kita. Ketika kita orang kaya, dihormati oleh orang miskin, orang yang tidak mampu. Karena kita lebih mampu dari dia. Itu hanya titipan. Harta tidak akan dibawa mati seperti Wali dalam lagunya. Banyak harta ngapain? Kalau nggak berkah pikirin. Punya harta nggak mungkin dibawa mati. Nggak akan pernah kita bawa mati. Yang kita bawa mati hanya amal perbuatan kita. Uang yang kita punya sekarang di dompet kita, di ATM kita, di tabungan kita. Atau harta benda yang nampak oleh kita, rumah, mobil, tanah. Itu semua nggak akan pernah kita bawa. Nggak akan sedikit pun kita bawa. Amal jariah yang kita bawa. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika seorang meninggal dunia, terputus amal perbuatannya. Maka selesai dia, urusan dengan dunia selesai. Nggak akan ada lagi yang bisa dia dapatkan dari dunia ini. Kecuali 3 hal. Sedekah jariah, sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Sedekah itu terbagi 2. Ada sedekah sabitah, ada sedekah jariah. Sedekah sabitah adalah sedekah yang terputus. Contoh misalkan, Jumatan kita ingin memberikan makan Jumat berkah, bikin 10 nasi bok. Kita kirim ke masjid. Lalu selesai Jumatan, sama jamaah dimakan tuh, atau sama ustadznya dimakan, atau sama DKM-nya dimakan. Maka ketika DKM jamaah memakan makanan kita, maka kita dapat pahala sedekah sabitah yang terputus. Terputus maksudnya apa? Maksudnya ketika makanan itu sudah habis, selesai pahalanya. Terputus. Tapi ada sedekah jariah. Ini sedekah orang-orang cerdas. Ya. Seperti Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ma huwal aqyas?" Siapa orang-orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas itu ada 2. Yang pertama adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kematian. Jadi amal kita, sedekah jariah itu sedekah yang kita berikan, lalu
sedekah kita ini dipakai untuk hal-hal kebaikan. Contoh misalkan kita memberikan Quran. Selama Quran itu dipakai, dibaca, ditelaah, dipelajari, maka terus mengalir pahalanya pada kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Walaupun kita sudah ada di alam kubur. Terus mengalir selama itu sedekah jariyah itu Al-Quran kita dipakai terus. Sejadah masjid selagi dipakai sholat tidak diganti, sejadah itu masih dipakai untuk sholat, untuk ibadah, untuk kajian, maka terus mengalir jariyahnya pada orang yang memberikannya walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Nah, inilah sedekah jariyah, sedekah orang-orang cerdas. Nah, ini amal, inilah amal yang kita akan bawa, inilah harta yang kita bawa. Harta itu kan belum menjadi rezeki. Yang sudah menjadi rezeki itu yang pertama yang sudah kita makan. Kita dapat duit 100.000, terus belum kita beli apa-apa, itu belum rezeki kita. Kalau sudah kita beliin 10.000 makanan nasi padang, lalu kita makan, itu jadi rezeki. Karena bisa jadi uang 100.000 kita dapat, lalu pas mau pulang jatuh, kantong kita bolong, hilang. Gitu. Belum rezeki kita. Gitu. Dapat uang tapi belum tentu dapat rezeki. Dapat rezeki belum tentu ada keberkahan di dalamnya. Kita tahu konsepnya. Rezeki yang kita dapat, uang yang kita dapat, akan menjadi rezeki yang berkah. Pertama, kalau kita bersihkan dahulu. Kita dapat 1 juta, kita bersihkan dulu zakat malnya 2,5%, kita keluarkan. Lalu ya ada infak, ada sodako. Kalau infak sodako itu sunnah, kalau zakat mal itu wajib. Membersihkan harta 1 juta, 25.000-nya itu harta kotor kita harus kita bersihkan. Kalau tidak kita zakat malin, kita nggak keluarin, maka yang 975.000 itu menjadi kotor. Seperti kita memberikan baju kepada orang lain, bajunya mahal, harga jutaan, tapi bajunya kotor. Saya yakin bukan hanya yang menerimanya tidak merasa nyaman, tapi kita yang memberikan itu tidak nyaman. Itulah. Jadi amal perbuatan kita itu yang akan kita bawa mati. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya rekan-rekan ustadz, sahabat-sahabat asatidz, jangan merasa malu ketika kita punya niat baik untuk memberikan mau'izah hasanah. Sekarang zamannya udah zaman teknologi. Anak-anak muda susah lagi kita ajak ke masjid. Mana pengajian paling banyak-banyak bapak-bapak sama ibu-ibu. Anak muda udah mulai jarang. Anak muda pengajiannya handphonenya dia gurunya. Makanya kalau handphonenya, di YouTube-nya, di Facebook-nya, di Instagram-nya, di TikTok-nya hanya ada kemaksiatan, itulah yang jadi guru bagi anak-anak muda kita. Tapi ketika para ustadz, para pendakwah, para kiai, para ulama, para habaib men-share kegiatan-kegiatan positifnya, ajakan-ajakan kebaikannya di media sosial, maka semakin banyak kajian keagamaan, isi-isi konten yang positif di dalam media sosial, maka akan ada peluang anak-anak muda kita mungkin ketika tengah malam dia lagi suntuk, dia lagi pusing, tiba-tiba buka YouTube, ada ceramah kita. Bisa jadi itu jalan hidayah. Kita nggak tahu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Hidayah itu nggak bisa ditentukan. Hanya Allah yang punya hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau mau. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, apalagi kita. Manusia yang banyak dosa, banyak khilaf. Pamannya Nabi Muhammad tidak bisa diberikan hidayah, padahal Rasulullah sangat mencintai pamannya. Walakinallaha yahdi may yasha. Ya, Allah yang punya kuasa untuk memberikan hidayah. Tapi kita mendoakan baik. Kita doakan saudara kita doakan teman-teman kita, sahabat kita, orang tua kita, anak-anak kita agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu doa mana yang dijawab oleh Allah. Maka ayo tebarkan kebaikan, berikan konten-konten positif. Nggak usah malu, masalah ria itu urusan kita dengan Allah. Allah yang tahu hati kita ini ria apa enggak. Ketika ada orang ngasih duit 100.000 ke masjid,
Pak DKM, tolong nanti sebutkan aja hamba Allah. Saya nggak mau riak. Ketika diumumin sama pengurus DKM-nya sebelum khutbah Jumat, alhamdulillah ada hamba Allah memberikan sumbangan 100.000 rupiah. Lalu di hatinya, dia bergumam di hatinya nih, itu saya tuh hamba Allah. Yang lainnya nggak ada tuh yang nyumbang 100.000. Hati-hati. Itu riak dalam hati kita. Apalagi kita colek samping kita yang duduk. Tuh hamba Allah saya tuh. Rusak amal kita. Ya, memang sodako juga kita boleh ditampakkan untuk kebaikan. Tapi masalah riya itu urusan Allah. Allah yang bisa menilai hati kita. Ketika ada seorang ustadz, kiai, ulama, habaib, atau dermawan yang memberikan santunan, lalu diekspos, lalu divideokan, itu lagi-lagi Allah yang tahu hati mereka. Jangan kita menjustifikasi. Kita hanya bisa komentar, justifikasi. Wah, ini sombong nih orang, bikin santunan divideokan, berbuat baik divideokan, ya, betulin jalan divideokan. Bisa jadi pertama niat tujuan dia apa? Agar dicontoh oleh orang lain. Karena sekarang orang-orang visual melihat contoh itu dari tontonan, tontonan jadi tuntunan. Berapa banyak orang-orang yang berubah jadi baik gara-gara tontonan. Tapi nggak kalah juga berapa banyak orang-orang yang berbuat kemaksiatan dari tontonan. Jadi tontonan ini mesti kita jaga. Nah, ini ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu artinya ilmu yang ketika kita berikan dipakai oleh orang itu, diamalkan oleh orang itu, dijalankan oleh orang itu. Mohon maaf, begitu banyak sekarang pondok pesantren tahfidz Quran. Bagus. Orang yang menjaga Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah. Allah memakai kalimat kami karena Allah punya sifat ketawaduan. Padahal Allah yang menurunkan Al-Quran, tapi melalui proses. Allah turunkan kepada malaikat Jibril, lalu turunkan kepada Muhammad dengan berangsur-angsur. Itulah kami bahasanya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dzikra artinya Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikatakan dzikra? Sebagai pengingat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya, hudal linnas, untuk menjadi petunjuk, pengingat. Az-zikra, zikir. Zikir itu untuk mengingat. Makanya orang-orang yang tidak mau berzikir, orang tidak mau mengingat. Habis sholat Allahumma, lantas jalan, langsung pulang, langsung pergi, langsung jalan. Kita zikir, minimal istighfar dulu, karena kita punya banyak salah dan dosa pada Allah. Bahkan di saat kita sholat, mungkin banyak kehilafan kita ketika kita melakukan sholat itu. Kita masih mikirin duniawi, kita masih memikirkan jabatan, pekerjaan, usaha kita. Ketika kita lagi sholat, maka istighfarlah. Rasulullah sehari itu yang sudah dimaksum Rasulullah. Dosanya masa lalu, saat ini dan akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tetap istighfar minimal 100 kali dalam satu hari. Nah, kita minimal 3 kali pada sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar. Istighfar ini luar biasa. Nabi Adam alaihissalam ketika mempunyai kesalahan di surga, mengambil buah khuldi dan memakannya, lalu diberikan kepada istrinya Siti Hawa, lalu dimakannya juga. Akhirnya terusirlah dari surga. Selama 40 tahun terpisah suami istri di bumi, yang gak ada siapa-siapa. Mau pesan Gojek belum ada Gojek, nyari istrinya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam alaihissalam beristighfar pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beristighfar Nabi Adam selama 40 tahun, diampuni oleh Allah, bertemu dengan
istrinya Siti Hawa. Jadi bentuk istighfar luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub diberikan penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, bau badan. Orang nggak mau dekati dia, bahkan istri meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis, tanahnya kebakaran. Tapi beliau tetap sabar, tetap berdoa kepada Allah, dan doanya bukan doa minta kesembuhan. Walaupun ada doa dalam Al-Quran, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahim. Ini doa kesembuhan Nabi Ayub, tapi beliau minta kesembuhan bukan karena merasa sakit atas penyakitnya, tapi merasa ibadah beliau kepada Allah agak mulai terganggu dengan penyakitnya. Contoh saya, 8 bulan yang lalu, tepat 8 bulan yang lalu, kalau hitungan dari hari ini Ahad, subuh tanggal 15 Desember. Ini 17 Agustus, tapi harinya hari Ahad. Jam 4 subuh saya berangkat mau khutbah, mau kajian subuh di Masjid Nur Ma'inah Cilodong. Tiba-tiba saya tertabrak di samping masjid dekat rumah saya sendiri. Masjid di mana dulunya musola, hanya 3-5 orang jamaahnya. Lalu saya berusaha mendekati para jamaah, para DKM-nya. Lalu kita berdakwah di sana. Awalnya namanya musola Hidayah, Al-Hidayah, lalu menjadi Masjid Hidayatul Husaini. Lalu kita bikin Idul Fitri pertama kali saya yang khotib di sana. Masih musola. Setelah Idul Fitri, kita bangunlah dengan masyarakat. Jadilah Masjid Hidayatul Husaini. Itu Idul Fitri pertama kali khotib saya masih musola. Idul Adha pertama kali khotib di Masjid Hidayatul Husaini, saya pun yang khutbah. Pertama kali jadi masjid adalah Idul Adha. Kecelakaan saya di samping masjid itu. Ditabrak, kaki saya patah 3. Terutama yang parah di engkel. Menurut medis, tapi saya tidak berobat di medis. Kalau menurut medis, setelah di ronsen ini ya sekitar 2 tahunan kalau pakai pen. Tapi saya tidak mau di medis, tidak pakai pen, saya pakai terapi. Dan saya pun ngurut sendiri pakai minyak Al-Hikmah Basuka. Termasuk tangan saya patah. Ini saya urut sendiri. Nah, alhamdulillah terjadi apa 5 bulan kemudian saya beristighfar pada Allah, ya Allah, ampuni ketika hamba ini punya salah ya Allah, walaupun ingin berdakwah di jalan Allah. Tapi ini anggap sebagai penggugur dosa karena banyak khilaf dan dosa yang saya punya. Karena orang yang lebih paham pasti lebih banyak dosa. Karena belum tentu dia paham, dia menjalani semuanya. Makanya jangan merasa bangga dengan keilmuan kita, jangan merasa tinggi hati dengan gelar kita dan harta dan pangkat jabatan kita. Semakin tinggi itu pohon semakin banyak anginnya. Maka itu yang terjadi. Setelah itu apa yang terjadi? Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa kemana-mana. Anak 4, laki 2, perempuan 2, istri ibu rumah tangga. Nggak ada penghasilan sama sekali, nggak ada gaji sama sekali. Dirawat saya di Cikeas selama 3 minggu 21 hari. Biaya hampir 1 juta 1 hari. Karena AC tempatnya, diobati di sana. Wallahu alam dari mana rezeki Allah yang punya kuasa. Tabungan kita nggak punya, uang nggak punya. Akhirnya alhamdulillah DKM masjid berbondong-bondong datang, mendoakan, membantu. Selesai semua bayaran. Sampai saya bisa membuat santunan 3 kali di Masjid Zikir. Dengan bantuan sahabat-sahabat, saudara-saudara untuk mendoakan, menguatkan juga pribadi untuk agar cepat sembuh. Lalu apa yang terjadi, ada satu ulama, satu kiai, satu sahabat saya pengusaha datang. Lalu bilang, Ustaz selama sakit nggak usah mikirin khutbah. Biar saya yang gantikan khutbah Ustaz dari Januari sampai saya nanti sebelum berangkat haji. Karena beliau pimpinan travel. Lalu beliau yang menggantikan dan beliau bilang apa? 1 sen pun tidak akan saya ambil. Seluruh bisyarahnya saya akan kasihkan kepada Ustaz buat Ustaz berobat. Masya Allah, itu nggak ada yang memprogram itu, nggak ada yang merencanakan itu, nggak ada yang bisa membayangkan di dalam logika manusia. Siapa hari ini yang orang mau membantu kita dengan tulus, ikhlas? Susah, tapi ada.
Bukan tidak ada, tapi susah. Beliau ceramah, bawa mobil beliau di Depok, di Jakarta, dengan bensinnya, tolnya. Ketika dapat bisyarah, semua dikasih kepada saya untuk berobat. Dari Januari sampai dengan April. Setiap Jumat saya full, alhamdulillah, dapat khotib Jumat selama 1 tahun. Setiap Jumat beliau ngisi, bahkan malam taraweh beliau ngisi ceramah di masjid yang minta saya untuk ceramah. Lalu beliau bisyarahnya dikasih kepada saya. Kajian subuh, Masya Allah. Saya bersyukur, saya mendoakan beliau. Ya. Beliau ini sahabat saya, beliau ini sudah saya anggap sebagai saudara saya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beliau luar biasa. Inilah sosok yang kita tidak pernah tahu. Min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisalu awamirihi wa jitinabu nawahi. Yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, saya berusaha menjalankan perintah Allah. Dakwah, ibadah, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka ya mudah-mudahan kita dianggap sebagai orang-orang yang bertakwa. Kita memohon itu. Maka ketika orang-orang yang dekat dengan Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka Allah akan kasih yaj'al lahu makhraja, jalan keluar. Dan bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka, dari orang yang tidak pernah dia duga. Itulah konsep rezeki. Kalau kita bantu orang lalu kita berharap kita akan dapat kebaikan atau pamrih dari orang yang kita bantu, itu bukan rezeki, bukan konsep rezeki. Konsep rezeki itu kita bantu orang ikhlas saja. Nggak usah berharap dia bakal membalas ke kita. Tapi nanti Allah siapkan yang lebih daripada apa yang kita berikan kepada orang itu. Itu harus yakin kepada Allah. Karena Allah yang berjanji, bukan manusia. Kalau manusia janji, ya jangan pernah kita yakin kebenarannya. Walaupun kita wajib berpikir husnudzon, berbaik sangka. Tapi kalau udah Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, kalau udah Rasulullah SAW yang memberikan statement, maka kita harus yakini. Kenapa harus meyakini juga apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam Al-Quran, apa yang dikatakan Rasulullah itu wahyu. Jadi Rasulullah juga nggak akan pernah bohong. Janji Allah dan janji Rasulullah tidak akan pernah bohong. Itu yang terjadi. Saya hanya bisa berbaring, beristighfar, tapi anak-anak masih pesantren. Anak-anak yang 2 di pesantren Purwakarta masih bisa kita berikan rezeki walaupun sedikit, walaupun sempat juga berapa bulan saya izin kepada kiai untuk anak menemani saya di rumah karena saya tidak bisa kemana-mana. Mandi masih dimandiin. Astagfirullahaladzim. Yang membuat saya sedih bukan permasalahan keuangan, saya yakin itu sudah ditetapkan Allah. Tapi yang saya sedihkan, saya tidak bisa berdakwah. Saya tidak bisa memberikan hal yang baik yang saya punya. Saya tidak bisa memberikan kemanfaatan yang saya pelajari dari pesantren. Itu yang membuat saya malam hari menangis saat tidak ada orang. Walaupun hari-hari banyak yang datang menengok saya. Saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Saya doakan semua orang-orang yang baik kepada saya. Yang sudah menengok, sudah mendoakan, sudah mensupport. Dapatkan kebaikan rezekinya, keberkahan hidupnya. Luar biasa, luar biasa. Banyak hal yang saya rasakan selama 8 bulan ini. Kebaikan saudara-saudara saya. Dan saya tidak bisa membalasnya, hanya doa yang terbaik. Tidak bisa diterka oleh logika. Nggak tahu, saya juga tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bagi saya, Allah ingin menunjukkan kepada saya, kamu tidak punya pekerjaan, kamu tidak punya gaji, kamu tidak punya harta, anak kamu 4, istri kamu tidak bekerja, tapi akan aku cukupkan kamu. Allah
Allah Akbar. Banyak teman-teman asatid yang bertanya terheran-heran, Ustaz, Pak Ustaz di saat lagi susah, lagi sakit, malah bisa memberikan santunan 60 orang, yatim piatu duafa, bahkan terakhir 100 berbagi kacamata gratis. Saya bukan sombong, saya tasakur binikmah, saya nggak punya kekuatan. Ada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, selalu bilang pada Ustaz, ada sahabat-sahabat saya yang menitipkan rezekinya, mempercayakan rezekinya kepada saya untuk dibagikan kepada anak yatim. Kalau saya dari mana? Memang ada beberapa yang saya tambahin, memang tidak semuanya uang dari titipan jamaah. Saya juga keluar. Ketika ada orang, Ustaz, saya mengirim uang buat Ustaz berobat. Seperti salah satunya sahabat saya, orang yang saya doakan menjadi sosok terbaik di Indonesia, Haji Anies Rashid Baswedan. Beliau 2 kali membantu saya, mengirimkan uang kepada saya di tanggal 21 April di hari Kartini, dan di saat malam besoknya mau berangkat ke pondok pesantren Insan Kamil di Purwakarta untuk mengantar 3 anak saya pesantren. Di malam tanggal 3 Agustus kalau tidak salah, beliau memberikan lagi. Ketika tanggal 21 April, beliau memberikan rezekinya kepada saya buat berobat. Ya, sebagian harta yang diberikan Mas Anies, ya saya tambahin buat santun. Karena apa? Karena saya pengen di saat saya tidak bisa apa-apa, saya masih bisa memberikan manfaat buat orang lain. Harta yang dititipkan Allah melalui banyak orang yang baik, itu ada hak mereka. Saya susah, tapi banyak orang yang lebih susah. Saya sedih, tapi banyak orang yang lebih sedih. Apalagi kalau kita tengok saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Ya Allah ya Karim. Inilah rezeki yang Allah berikan, kemungkinan dari ilmu yang kita amalkan. Ilmu yuntafa'uhi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jadi manfaat ilmu yang kita berikan pada orang lain. Makanya saya sering beri masukan, saran pada teman-teman asatid. Jangan lagi memikirkan bisyarah. Jangan lagi berdagang dalam urusan agama. Kita diminta ngajar ngaji, diminta kajian. Jangan pernah ada negosiasi harta di sana. Kita dikasih, kita terima insya Allah. Al-ujurah biqasdil masaqah. Kita menerima rezeki dari tenaga yang kita keluarkan itu insya Allah halal. Tapi jangan pernah ditarifkan. Belajar Quran sama saya sekian ratus ribu. Belajar ini sekian, jangan. Kalau mau ceramah maulid sekian, jangan. Jangan. Ini ilmu Allah. Kita hanya sebagai jembatan, dan ini kebaikannya untuk kita kembali. Amal kita, ilmu yuntafa'u bih. Kalau kita dakwah, kita ngajarin Quran, kita ngajarin kebaikan kepada umat, lalu diamalin nih, dilakuin sama orang-orang yang kita ajari, maka selama kita, murid-murid kita menjalankan itu, mengamalkan apa yang kita berikan, kita sudah meninggal pun tetap dapat kebaikan kita. Itulah ilmu yuntafa'u bih. Kita sudah meninggal, diamalin tuh sama murid-murid kita, sama anak-anak kita masih dapat kebaikannya. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat, hadis zikir hudul qalbi. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini pun akan menjadi amal kita ketika kita kembali kepada Allah. Anak-anak yang soleh, ini yang berat sekarang. Rasul pernah berkata kepada sahabat, jika kalian punya anak perempuan 3 orang, lalu kalian bisa mendidik anak perempuan kalian menjadi anak yang soleha, 3-tiganya. Lalu ketika dewasa, kalian carikan jodoh suami, lalu nikahkan anak perempuan kalian kepada suaminya, lalu ternyata anak perempuan kalian menjadi istri yang soleha kepada suaminya, maka ganjaran kalian sebagai orang tuanya adalah surga. Bayangkan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, kalau anak perempuan saya cuma 2, gimana ya Rasul? Sama, kata Rasul.
Lalu sahabat yang bertanya kembali, ya Rasul, kalau anak perempuan saya cuma satu, bagaimana ya Rasul? Sama. Kenapa? Karena anak perempuan 1:3 dengan anak laki-laki. Lebih berat menjaga anak perempuan. Saya punya anak perempuan 2. Berat sekali menjaga anak perempuan. Maka saya merasa saya tidak bisa dengan istri mendidik anak perempuan saya. Dan berikut anak laki-laki saya. Maka saya menitipkan pesantren. Bukan menyerahkan, menitipkan. Kalau menyerahkan, ya kita serahin. Kita udah bangsa bodoh. Kalau kita titipkan, satu saat kita ambil lagi. Namanya kita nitip. Jadi itu yang terjadi. Anak saya laki-laki 2 sudah ada yang 2 tahun dan satu orang 3 tahun di pesantren. Yang perempuan baru masuk, baru masuk sanawiyah. Yang ketiga, yang keempat masih umur setahun, mau setahun 6 bulan. Saya 12 tahun di pesantren. Oleh orang tua saya dititipkan di pesantren. Pertama saya pesantren di Subang, pondok pesantren Kasomalang Darussalam, Jalan Cagak. Saya 2 tahun dari tahun 92 sampai tahun 94. Sana pondok pesantren modern. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris yang kita kuatkan. Tahun 94 naik kelas 3 saya pindah ke Al-Muhajirin Purwakarta, pondok pesantren Al-Muhajirin. Pimpinan Kiai Haji Abdul Bunyamin, Rois Suriah PWNU Jawa Barat saat ini. Beliau orang tua saya. Saya di sana 4 tahun. Kelas 3 sanawiyah, lalu tamat, lanjut aliyah di sana 3 tahun. Tapi saya kelas 3 sanawiyah masuk, saya diperbantukan oleh pesantren untuk mengajar bahasa Arab. Karena pondok pesantren Muhajirin ketika saya masuk tahun 94 ini baru belasan santri yang mondok, dan guru bahasa Arabnya hanya Kiai Asep bin Toya. Beliau ternyata mamang saya, dan beliau punya pesantren sekarang di Purwakarta, dan anak saya 3-tiganya di pesantren beliau sekarang. Nah, beliau guru saya, beliau paman saya, dan akhirnya saya membantu beliau untuk mengajar bahasa Arab di pesantren Al-Muhajirin dari sanawiyah kelas 3 sampai dengan aliyah kelas 3. Alhamdulillah Kiai Abun, Bu Ais sebagai istri Kiai Abun juga memberikan motivasi kepada saya untuk belajar dakwah yang baik. Dulu saya hampir hafal setiap dakwah-dakwah Zainul MZ. Waktu kelas 5 SD saya pernah dapat juara pidato di Tanjung Priok juga. Itu ceramah Zainul MZ saya hafal di luar kepala. Almarhum bapak saya memberikan hadiah 1 koper kaset Zainul MZ saat SD. Tapi ketika saya ke pesantren Muhajirin, Bu Is, karena beliau mubalighah saat itu nomor 1 di Purwakarta, beliau memberikan wejangannya ilmunya. Dek, kamu jangan pakai hafalan. Kamu banyak referensi kitab, Quran, hadis, banyak baca buku. Nah, kamu poin-poinnya kamu catat, nanti kamu insya Allah akan berjalan sendiri, akan mengalir sendiri. Yang penting terus baca, terus belajar, terus dengar ilmu, jangan pernah merasa cukup. Itu boys. Akhirnya saya mewakili Al-Muhajirin beberapa kali untuk lomba-lomba. Pidato P4 saya dulu tingkat SLTA se-Kecamatan Purwakarta, saya juara 1 mewakili Al-Muhajirin, pidato P4 saat itu. Terus dakwah, lomba pidato bahasa Arab juara 1 saya pertama se-pesantren, lalu se-Kabupaten Purwakarta, lalu sampai ke tingkat Jawa Barat di IKIP Bandung mewakili Al-Muhajirin saat 97. Waktu itu saya kelas 2 aliyah, mau naik kelas 3, tapi tidak lanjut ke nasional karena saya sudah kelas 3 aliyah, tidak boleh. Jadi itulah yang dididik oleh Al-Muhajirin, oleh Kiai Abun dan Bu Is untuk dakwah. Itu dididik karena beliau menganggap kita adalah anaknya. Gitu. Karena kebetulan ibu saya namanya Is sama Bu Is. Jadi banyak kebaikan Kiai Abun dan Bu Is. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang baik. Beliau orang yang baik. Bahkan saya 4 tahun di sana, setelah lulus aliyah saya mau kuliah tapi ikut UMPTN saat itu, tidak lulus. Saya mau ngambil di UI. Akhirnya kakak saya Ustadz Heri Huzairi SAG, beliau mengajak saya untuk coba daftar ngajar di Al-Masturiyah Sukabumi. Pondok pesantren Al-Masturiyah.
di Cisaat Sukabumi membutuhkan guru bahasa Arab tahun 98 saat itu. Saya pikir sambil menunggu setahun, ya sudahlah, saya coba daftar ngajar dulu lah setahun sambil latihan ya, ilmu saya biar lebih manfaat gitu di Al-Masturiah. Muridnya 2000 orang lebih saat itu, termasuk pondok pesantren terbesar di Jawa Barat. Di Al-Masturiah guru bahasa Arabnya hanya 2, yaitu Kang Kosim sama Kang Ius dari alumni Gonto. Lalu saya masuk dites, tapi sebelum dites saya dilihat ijazah dan piagam-piagam saya. Ternyata saya cuma diajak ngobrol, tidak dites. Padahal dia termasuk kakak saya, Ustadz Heri pun dites, nggak lolos jadi guru di sana. Nah saya nggak dites, ajak ngobrol, lalu diterima. Saya tanya, loh kok saya diterima nggak dites? Karena melihat profil lomba pidato saya bahasa Arab sampai tingkat provinsi saya juara. Ya sudah, alhamdulillah. Saya terima di sana, saya ngajar, digaji, dan ternyata dapat fasilitas kuliah gratis. Ya saya ambil kuliah STAI Al-Masturiah saat itu, ngambil jurusan PAI Tarbiyah. Saya jalani walaupun ya jarang kuliah saya, karena di pesantren itu ketika kita mengajar, guru dapat dispensasi, jarang masuk ke kampus. Tapi saya juga sering menggantikan dosen. Dosen saya dulu alumni Mesir, beliau mengajarkan tafsir, ya. Dan beliau kalau nggak bisa masuk, saya menggantikan untuk mengajar di kampus Al-Masturiah. Nah, tahun 2000 saya masih kuliah di Al-Masturiah, terus ke Abah Faruk, guru hikmah saya di Sukabumi juga, di Bengkong Arif, Asam Suriah, Ponpes Asam Suriah, ya membutuhkan tambahan guru bahasa Arab saat itu. Di situ sudah ada Ustadz Saiful Anwar dan Ustadz Heri Huzairi, kakak saya dengan sahabat kakak saya yang sekarang punya pesantren di Sawangan, pesantren Abu Fawas Asalimiyah di Sawangan. Jadi beliau ngajar di sana, akhirnya saya ditarik, saya ikut ngajar tahun 2000 sampai 2003 saya di sana, sampai lulus saya sarjana. Tapi akhirnya saya bolak-balik sempat dari Asam Suriah ke Al-Masturiah, tapi akhirnya saya fokus di Asam Suriah, saya tinggalkan ngajar di Al-Masturiah. Akhirnya ya selebihnya saya tetap alhamdulillah dapat dispensasi tidak bayar kuliah. Sampai selesai 2003. 5 tahun saya selesai kuliah. Karena sambil ngajar, saya dapatlah S1 saya. Tahun 2003 SPDI pertama. Karena 2003 itu SPDI pertama. Dulu tuh masih SAG. Yaitu semua tidak ada konsep dan tidak ada rencana kuliah. Bahkan saya tadinya mau off kuliah, karena saya tidak menginginkan ijazah. Dari awal saya sebenarnya nggak mau kuliah. Saya kuliah itu niatnya untuk membahagiakan almarhum bapak saya. Bapak saya pengen anak-anaknya sarjana, karena yang pertama juga sarjana, tamatan pesantren Buntet Cirebon. Terus yang keempat Ustadz Heri juga sarjana, tamatan Al-Masturiah juga, dan saya sarjana. Kalau yang 2 laki-laki itu STM, jadi nggak pesantren. Jadi yang 3 laki-laki pesantren, yang perempuan 2 pesantren semua. Jadi untuk membahagiakan almarhum bapak, karena sebagai seorang anak saya tahu bahwasanya ketika bapak seorang orang tua mendidik anaknya menjadi orang yang berguna, bermanfaat, maka nanti ketika anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat, maka orang tuanya dapat amal jariah itu walaupun sudah meninggal dunia. Itu waladun sholih yad'ulah. Maka apa yang diterapkan oleh almarhum bapak saya terapkan kembali kepada anak-anak saya. Kalau dulu ada anak-anak bapak saya yang tidak pesantren, 2 orang, yang 1 sudah meninggal dunia sekarang. Maka saya ingin anak saya minimal pesantren semua, walaupun nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi pendakwah. Dia mau jadi dokter, ya mudah-mudahan ada rezekinya jadi dokter yang soleh. Ada yang mau jadi guru, ya jadi guru yang soleh. Jadi teknisi yang soleh. Apapun. Kita nggak tahu cita-cita anak-anak kita, atau nanti apa yang Allah kasih kepada anak-anak kita. Tapi saya minta yang penting kita dasari agama. Seperti Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, yang ditakutkan apa? Kita kembali nih Nabi Ibrahim yang menguatkan tauhid. Apa?
Nabi Ibrahim yang ditakutkan bukan mata kuluna min ba'di. Saya tuh nggak takut kamu tuh nanti makan apa, enggak. Tapi yang ditakutkan oleh Nabi Ibrahim, mata buduna min ba'di. Setelah aku mati, apa kau masih ibadah, nak? Ketika aku mati, nak, apakah engkau masih sholat, nak? Apakah ketika aku mati, apakah kau masih ngaji Quran? Apakah ketika aku mati, kau masih mau membantu orang lain, nak? Itu yang ditakutkan oleh orang tua. Itulah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang diterapkan oleh almarhum orang tua saya untuk anak-anaknya. Dan itulah yang akan saya terapkan untuk anak-anak saya. Karena kita nggak ada yang tahu. Nih hari ini 17 Agustus saya masih bisa share kepada sahabat saudara semua. Kita nggak tahu besok hari masih ada umur atau tidak. Mudah-mudahan kita diberikan kepanjangan umur yang berkah buat kita mendidik anak-anak kita. Maka waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang minimal bisa mendoakan orang tuanya. Tapi paling tidak kalau kita punya anak yang soleh, maka itu tadi kata Rasulullah, ketika kita bisa mendidik anak kita, maka kita akan mendapatkan surganya Allah karena apa yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Ini 3 hal nih amal yang kita bawa walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah itu diterapkan Nabi Ibrahim. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tauhidnya kuatin. Ajarkan anak tauhid, ajarkan anak tentang ketuhanan pada Allah. Dia yakin pada Allah. Jangan sholatnya karena takut orang tua. Sholat takut sama mertua. Sholatnya karena Allah. Lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Lillah karena Allah. Apapun yang kita lakukan lillah karena Allah. Makanya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat itu yang if'alis sholat, tidak. Tapi aqimis sholat. Ngopi dulu. Kalimatnya tidak kerjakan sholat, tidak. Tapi perintahnya dalam Al-Quran aqimus sholat, dirikan sholat. Apa bedanya antara mengerjakan dan mendirikan? Kalau if'alis sholat, mengerjakan sholat, ketika ada azan, lalu kita berwudu, lalu kita masuk ke masjid atau di rumah, kita takbir, Allahu Akbar, sampai dengan salam, selesai sholat, udah selesai, nggak ada urusan dengan sholat kita. Itu namanya if'alis sholat. Tapi kalau aqimis sholat, mendirikan sholat, ketika kita wudu, lalu takbir, kita baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita resapi itu, Allah yang maha besar. Berarti yang lain kecil. Selesai sholat, amalan sholat kita bawa di luar sholat. Apa artinya? Ketika kita takbir dalam sholat, membesarkan Allah di luar sholat, setelah sholat, di hari-hari kehidupan kita selesai sholat, maka kita terapkan takbir kita. Allah lebih besar. Ketika ada masalah, masalah ini kecil, Allah yang bisa memberikan bantuan, memberikan solusi, Allah maha besar. Ketika kita dipecat dari pekerjaan, Allahu Akbar, Allah maha besar. Siapa tahu Allah memberikan saya kesempatan untuk berwira swasta, untuk berusaha menjadi pengusaha yang sukses, bisa membantu banyak orang. Kalau saya pekerja, saya cuma dapat buat diri saya sendiri. Tapi kalau saya menjadi pengusaha bisa membantu orang banyak. Allahu Akbar. Ketika sholat kita diajarkan sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allah lebih tinggi. Allah lebih tinggi. Kita merendah. Kepala kita yang kita hormati, kita pakai sujud tuh. Sama dengan telapak kaki kita sejajar. Kita yang selama ini pejabat, merasa bangsawan, merasa punya pendidikan tinggi, merasa kita kaya raya. Apa? Sujud itu kita sejajar dengan kaki. Apa yang mau kita sombongkan? Setinggi apapun jabatan kita, pensiun kita, sebanyak pun apapun harta kita, selesai kita kalau kita meninggal, nggak bawa kita apa-apa, kain kafan doang dan amal, nggak bawa apa-apa. Bangga kita dengan harta kita, ya Allah ya Karim. Nggak akan lama itu kalau kita nggak berbagi sama orang lain, nggak berkah.
punya jabatan, kalau kita tidak bisa menyalurkan amanah daripada rakyat yang kita janjikan, yang diamanahi oleh rakyat, percuma, nggak akan berkah itu jabatan. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Makanya berat titipan Allah ini, berat. Makanya ayolah ketika kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala, ketika kita sujud nih, kita rendah hati. Makanya ketika di luar sholat kita pun nggak boleh sombong. Itu amalan sholat dibawa di luar sholat. Itulah aqimis sholat. Makanya kan dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasdiyah. Bayangkan coba Allah menegur itu. Wa makana sholatuhum, banyak orang sholat nih, tapi sholatnya nggak dapat apa-apa. Illa muka wa tasdiyah. Mereka tuh dianggap sebagai bertepuk dan bersiul. Jadi gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan. Bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan. Nggak dapat apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya sholat kan sempurna 3 rukun. Pertama, rukun fi'liyah. Ya, gerakannya mesti baik. Lalu rukun qauliyah. Bacaannya mesti benar. Ya. Kita tahu makharijul hurufnya benar. Karena kalau sampai salah makna tuh. La in syakartum la azidannakum. Itu ayatnya artinya barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah rezekinya oleh Allah. Tapi la in sakartum pakai sin, barang siapa yang mabok. Nah itu hati-hati. Itu mesti belajar. Makanya mohon maaf teman-teman ustadz, nggak ada masalah berdakwah walaupun nggak pernah pesantren, tapi tolong belajar ilmu tajwid, ilmu Qur'annya. Kan banyak sekarang pengajian Quran. Jangan sampai mohon maaf ya, nggak pernah pesantren, tapi dia menerima tawaran dakwah, khotib Jumat. Kalau ceramah lah, nggak terlalu inilah. Kalau khotib Jumat kan itu ada rukunnya. Bisa batal Jumatan kalau khotibnya nggak benar. Bacaan sholatnya, apalagi jadi imam sholat. Makhrujul huruf yang nggak harus bagus suaranya. Yang penting jelas, tartil, tajwidnya benar, makhrujulnya benar. Jangan sampai fa dibaca sin. Fa itu digigit, fa, sin, shin, sod. Harus beda. Karena artinya beda. Yang tadi saya bilang, syakartum itu bersyukur. Sakartum pakai sin kecil, itu artinya mabok. Itu hati-hati. La in sakartum la azidannakum. Barang siapa yang mabok, aku tambahkan rezekinya. Tuh kalau kita baca itu. Makanya makhrajul huruf dibenerin. Memang Allah tahu maksud dan hati kita, tapi kan Allah juga punya ketentuan, punya hukum yang harus kita ikutin hukum itu. Jadi jangan merasa tinggi hati, merasa dirinya udah pinter, tidak mau belajar. Sampai sekarang saya masih belajar. Sampai sekarang 12 tahun saya pesantren. Di Subang 2 tahun, di Darussalam, di Al-Muhajirin 4 tahun, lalu di dua tempat pesantren Al-Masuriyah. Walaupun saya di Al-Masuriyah dan di Asam Suriah itu saya ngajar, tidak belajar. Tapi saya anggap ngajar itu sebagai belajar. 5 tahun saya di sana. Berarti sekitar 5, 4, 9, 9 tambah 2, 11 tahun. Lalu selesai saya sarjana, ibu kandung saya kecelakaan tahun 2003 itu, ada di berita di TPI, saat itu TPI 2003, ada kabar di TV, ada seorang perempuan, ibu-ibu 2 orang, lagi jalan di samping rel kereta di Purwakarta, tiba-tiba tidak terdengar suara kereta api. Diserempet lah, kena serempet kereta api, ada berita di TPI saat 2003, yang satu meninggal di tempat, yang satu geger otak. Nah yang meninggal itu bibi saya, yang kepalanya geger otak itu ibu kandung saya. Akhirnya masuk rumah sakit Bayu Asih, ibu kandung saya, almarhumah Ibu Ais Nurhayati. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, menyayangi beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Syuratan. Beliau dirawat di Bayu Asih di Purwakarta. Lalu
Tidak ada anak-anaknya karena bapak ibu saya sudah pisah. Bapak saya di Priuk, ibu saya di Purwakarta. Jadi anak-anaknya lima-limanya ikut sama bapak, nggak ada yang ikut sama ibu. Dari umur saya 3 tahun setengah, bapak ibu saya pisah. Saya anak kelima, anak terakhir laki-laki. Kalau adik-adik saya perempuan itu beda ibu, ada di Subang. Tapi ikut pesantren sama kita. Nah, saya anak laki-laki terakhir, kelima. Saya umur 3 tahun setengah, bapak ibu pisah, tapi semua anak ikut sama bapak di Tanjung Priuk. Bapak saya mantan kepala Kasubsi di Jakarta. Nah, ketika itu saya baru tamat sarjana, belum dapat ijazah, sudah wisuda. Saya diberi kabar tidak ada yang menemani ibu saya di rumah sakit Bayu Asih. Lalu akhirnya saya pribadi yang menemani ibu saya. Saya izin pada bapak, Pak, 2003 itu umur saya 23 tahun baru tamat sarjana. Saya ke Purwakarta, Bayu Asih, saya menemani ibu saya. Berapa minggu saya di sana, lalu akhirnya dibantu juga sama Kiai Asep untuk mengurus asuransi karena kecelakaan itu. Nah, akhirnya saya silaturahmi sama Kiai Abun 2003 itu. Tahun 98 saya keluar dari Al-Muhajirin, tahun 2003 saya baru silaturahmi lagi ke Kiai Abun. 5 tahun. Ternyata Kiai Abun selama 5 tahun mengontrol saya di Al-Masyuriah karena rektornya di Al-Masyuriah adalah sahabat Kiai Abun ketika mesantren di Tasik kalau nggak salah. Jadi Kiai Abun tahu saya udah lulus sarjana di Al-Masyuriah. Lalu Kiai Abun mengatakan pada saya, dah kalau nanti ibu sudah sembuh, kamu ikut bapak, ya. Ngajar Pak, ya pokoknya ikut bapak, kamu ke sini, kamu langsung kerja. Kalau bisa hari ini aja kamu kerja. Tapi saya belum punya sepatu Pak, soalnya saya disuruh kerja di Bajis Kabupaten Purwakarta. Mbak Abun waktu itu ketua harian Bajis Kabupaten Purwakarta, beliau juga ketua MUI Kabupaten Purwakarta dan ketua umum Baznas Kabupaten Purwakartanya Haji Lili Hambali Hasan, yaitu Bupati Purwakarta saat itu 2003, dan Kang Dedi Mulyadi, Kang DM, KDM saat itu masih jadi wakil Bupati Purwakarta. Akhirnya apa yang terjadi, saya izin Pak Abun pulang dulu setelah ibu saya sembuh. Saya pulang dulu ngambil sepatu karena saya kan memang niat saya untuk merawat ibu. Pas ibu sembuh beberapa minggu saya pulang ke Priuk, saya ambil pakaian, saya izin bapak saya mau ikut. Nah, saya ikut Kiai Abun. Jadi saya nggak bawa apa-apa saat itu, cuman hanya bawa pakaian sama sepatu aja. Akhirnya saya berangkat lah Kiai Abun. Ternyata Kiai Abun ya saya tinggal di Muhajirin, terus saya ngajar di Muhajirin juga, ngajar pengajian gitu. Tapi saya tugas hari-hari kalau pagi sampai sore di Bajis Kabupaten, di gedung dakwah dekat pesantren Kiai Asep sekarang anak saya tuh. Itu di gedung dakwah saat itu sepi, nggak ada yang jaga, maksudnya nggak ada yang tinggal, nggak ada orang lah yang berkantor di situ. Jadi Bajis itu ya petugasnya cuma saya doang yang hari-hari sendirian, gedung segitu besarnya karena terkenal angker katanya saat itu. Tapi saya ya bismillah, karena kita belajar ilmu hikmah dulu di Abah Faruk ya di Sukabumi. Jadi saya bismillah aja udah biasa kita disuruh ke gunung, ke goa sama Abah Faruk dulu kan. Jadi udah ya di gedung doang, udah sepi, memang serem banget tempat itu. Akhirnya di gedung dakwah itu saya 2003 saya mengurusi Bajis karena Kiai Abun memberikan awal saya masuk langsung memberikan saya tantangan. Dek, ini pendapatan Bajis Kabupaten Purwakarta hanya 130 juta setahun. Udah berjalan bertahun-tahun. Nah, coba kamu cari solusinya gimana agar Bajis ini pendapatannya naik. Kabupaten loh saat itu 2003. 2002 itu pendapatan 100 juta lebih. Nggak nyampe 200. Itu tingkat kabupaten. Dulu namanya masih Bajis. Sekarang sudah Baznas. Nah, saya sendirian tuh. Saya di komputer sendirian, paling kayak Abun datang tiap hari berapa jam nemuin tamu baru pulang lagi. Saya ya paling bisa berapa jam Pak. Atau bendahara Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta,
sebagai bendahara Bajis juga, perempuan, Bu Dede kalau nggak salah dulu namanya. Nah beliau yang suka datang nemenin saya tuh, walaupun paling datangnya siang, nanti menjelang sore pulang. Yang dari pagi sampai sore saya sendiri. Saya dulu ingat banget, saya ada tukang nasi uduk, langganan saya tuh nasi uduk kuning dekat pesantren, di dekat rumah Kiai Abun yang sekarang. Itu saya tiap pagi tuh beli nasi uduk 2 bungkus buat sarapan, satu lagi nanti buat makan siang, karena berhemat saat itu. Bener-bener saya lagi diuji sama Kiai Abun. Jadi nasi uduk aja tuh tiap hari, pagi kadang sore ya nasi uduk yang kita bungkus. Emang enak banget nasi uduknya, jadi sampai sore pun masih enak. Itu tiap hari saya dikasih inventaris Honda Win plat merah sama Kiai Abun 2003. Kalau malam ya saya ngajar di Al-Muhajirin, ngajar santriwati, ngajar santriwan gitu, ngajar apa pengajian malamnya gitu. Mohon maaf saya ngerokok. Wah, lampunya lupa dinyalain. Jadi itu tuh saya lakuin tuh 2003. Saya bingung dikasih pekerjaan sama Kiai Abun, tantangan. Gimana ya, konsep apa yang mau saya buat? Lalu saya bikinlah seminggu, saya minta waktu Kiai Abun seminggu. Saya pengen fokus, nggak ngajar dulu di Muhajirin, saya pengen di gedung dakwah, saya nginep di situ, saya bawa pakaian. Akhirnya gedung dakwah, Pak Abun kaget, bener kamu berani tinggal di gedung dakwah, angker begini sepi, orang sampai sore aja ada petugas kebersihannya 2 orang yang bantu-bantu, tapi ya sore pulang karena dia sendiri bilang takut kalau malam. Gedung dakwah itu atasnya ada aula, jadi suka disewa-sewain kalau Sabtu Minggu. Tapi itu ya yang ngurus petugas kebersihan dan Kiai Abun. Jadi saya udah tuh di situ tuh nginep tuh. Selama seminggu saya bikin buku, saya bikin konsep apa ya? Kenapa ini pendapatan Bajis Kabupaten Purwakarta tuh sedikit? Akhirnya saat itu, momen itu Allah memberikan ya semacam wejangan, semacam pemahaman kepada saya, bahwasanya ingetin umat bagaimana caranya agar mau berzakat mal. Akhirnya saya nemu hadis ketika saya buka kitab, karena saya bikin buku tuh. Saat itu saya di Purwakarta 2003, boleh dicek di Google. Saat itu musim kemarau panjang, sampai Jatiluhur itu rekor terendah airnya. Waduk Jatiluhur hampir mengering lah, kekurangan air, jarang hujan. Memang kemarau panjang 2003 itu. Akhirnya saya pas buka kitab nemu hadis, Allah akan menunda, ya, garis besarnya saya lupa hadisnya, garis besarnya Allah akan menunda rezeki hujan diturunkan ke muka bumi kalau orang-orang sudah tidak mau peduli dengan orang lain. Artinya sudah tidak mau berbagi. Jikalau Allah tidak melihat makhluknya yang lain selain manusia, itu tumbuh-tumbuhan dan hewan, niscaya Allah tidak akan memberikan air hujan turun ke bumi kalau orang masih tidak peduli terhadap orang lain. Itu ya saya jadikan acuan. Saya bikinlah buku seminggu itu tentang masalah bagaimana agar Purwakarta bisa tidak kemarau dan bisa hujan, yaitu dengan cara zakat mal. Akhirnya saya terapin itu di Kabupaten Purwakarta. Saya bikin konsep perusahaan-perusahaan yang ada di Purwakarta itu kita potong zakat malnya. Bagaimana caranya? Minta surat sakti dari Bupati Purwakarta. Jadi saya tuh berani mengusulkan Kiai Abun, Bapak, saya manggil Bapak kan, Bapak, ini saya punya buku, ini kita berikan kepada tiap-tiap kecamatan, MUI kecamatan, lalu nanti diberikan kepada perusahaan-perusahaan, tapi atas tanda tangan surat sakti Bupati Purwakarta Pak Haji Lili Hambali Hasan, dan disetujui. Ya, tulis di buku itu memang dari Bajis Kabupaten Purwakarta, tapi itu buku konsep saya yang bikin. Nah, akhirnya saya yang kerja, keliling saya kecamatan pakai Honda Win. Wah, kecamatan pesawahan, kemana-mana lah kita keliling. Akhirnya apa yang terjadi? Saya diteriakin perampok di Kabupaten Purwakarta. Setiap saya main ke perusahaan, saya kasih
ketemu HRD-nya, manajernya, dengan ulama setempat, dengan camat setempat, kita beritahukan bahwasanya ada pemotongan zakat mal satu perusahaan, ada yang menerima, ada yang enggak, ada yang ya masih nego-nego. Disebut yakin sama karyawan, wah perampok nih gitu, perampok, karena kita mau potong zakat mal 2,5%. Apa yang terjadi? Ternyata tahun itu ketika saya pegang 2003, pendapatan Bajis Kabupaten Purwakarta menjadi 1,3 miliar dari 100 juta lebih. Alhamdulillah kita bisa berbagi ke banyak orang, dan saat itu saya dipercaya oleh Kiai Abun untuk mengurusi proposal-proposal yang masuk. Ya, masjid, sekolah, kalau mau ada bantuan-bantuan renovasi sekolah, masjid, itu saya yang menyortir, saya pajang data. Gitu. Dan saya berusaha untuk melakukan amanah dari Kiai Abun secara keterbukaan, nggak ada kita ini. Dan sempat di gedung dakwah itu jadi rame. Ya, saya bikin rame lah, karena kalau sepi terus kan kita juga ya nggak nyaman gitu. Akhirnya saya bikin rame lah. Jadi banyak yang sering datang gedung dakwah, sampai alhamdulillah 2003 itu Pemda Kabupaten Purwakarta sedang direnovasi kantor Pemda. Akhirnya sebagian bidang itu berkantor di gedung dakwah, jadi rame lah. Saya akhirnya dapat, nah itulah saya dapat hadiah dari Bupati Purwakarta ketika saya mencetak buku itu dan berhasil. Saya dikasih modal untuk bikin kafetaria di gedung dakwah. Jadi orang-orang Pemda ya ngopi, bikin mie rebus, apa segala macam itu dari warung saya di gedung dakwah. Jadi rame gedung dakwah 2003 itu. Sayang dulu belum ada medsos, belum ada media-media, saya tidak berpikiran. Nah itulah, kadang video foto itu memberi kenangan tersendiri. Sayang dulu tidak dokumentasikan. Nah, tapi banyak saksi, banyak bukti. Kayak Abun masih ada, alhamdulillah masih bisa menjadi saksi. Dan alhamdulillah alumni Al-Muhajirin membantulah dagang itu. Nah, itu 2003. Tapi karena ada musibah, saya diajak kerjasama MLM Tiansi saat itu oleh seorang laki-laki namanya Marsono di Purwakarta. Udah masuk ratusan juta, saya udah dikasih mobil bahkan inventaris 2003 itu. Kiai Abun saat itu lagi ke Mekah membimbing haji. Saya malu dengan Kiai Abun, jadi saya tinggalin Bajis Kabupaten 2003 karena saya tergiur dengan bisnis MLM. Udah saya tinggalin Bajis, saya kasih ke orang lain untuk mengurus Bajis. Akhirnya saya mengurus bisnis saya MLM karena saya tidak mau zolim. Saya digaji tapi saya tidak bekerja. Tapi saya masih di Purwakarta, saya ngontrak di Sadang saat itu. Saya keliling MLM, udah ratusan juta juga modal kita, dan juga modal teman-teman saya tuh. Pokoknya total bisa miliaran. Ternyata Marsono ini penipu. Tangkap polisi. Saya yang bawa polisinya, karena saya kenal dengan beberapa polisi di Purwakarta. Jadi digerebek, kita tangkap, dan kita hanya dibalikin produk-produk Tiansi aja buat bayarnya, karena uangnya sudah nggak ada, tahu kemana. Disitulah titik nadir saya, titik ujian saya. Sempat berapa bulan saya malu balik padahal Kiai Abu nyariin saya pulang haji. Berapa bulan saya nggak balik lagi ke pesantren, nggak balik lagi ke Bajis. Berapa Kiai Abu nyari-nyari info tentang saya, cuman saya ngumpet di Sadang. Karena saya malu balik ke Kiai Abu, malu banget. Karena saya meninggalkan Bajis, tapi uang tabungan saya habis semua di Tiansi itu dia malah. Iya. Akhirnya ya sudah, saya lontang-lantung lah di Purwakarta berapa bulan. Sampai mohon maaf, dulu sempat saya kalau mau makan aja, kontrakan itu belum saya bayar berapa bulan di Purwakarta, di Sadang tuh. Saya ngumpet-ngumpet sama yang punya kontrakan, pulang tengah malam jam 1, nanti subuh-subuh berangkat lagi. Itu kayak begitu saya. Tiap hari saya selama berbulan-bulan, kadang mau ngerokok, nemu puntung di jalanan saya ambil. Saya jalan tuh ke pasar Jumat, nemuin teman saya alumni Al-Muhajirin, baru saya dapat makan. Berbulan-bulan. Akhirnya Ustadz Heri datang ke Purwakarta, kakak saya dari Priuk. Ustadz Heri saat itu jadi kepala sekolah di Tanjung Priuk, kepala sekolah TK. Ustadz Heri nangis melihat kondisi saya. Akhirnya saya disuruh pulang ke Priuk. 2003 itu saya disuruh pulang ke Priuk.
Saya sebenarnya malu pulang ke Priok 2004. Saya 1 tahun 2003 sampai 2004. Di 2004 itu kayak abun ke haji, pas pulang saya udah nggak ada. Akhirnya saya pulang lah 2004 ke Tanjung Priok. 2004 itu saya akhirnya dikontrak 2004 ya. 2004 itu saya dikontrak sama Kalbe Farma. Alhamdulillah Kalbe Farma ngontrak saya untuk dakwah keliling Jabodetabek, produknya Promah. Jadi kalau untuk TV-nya Aagim, nah untuk untuk kelas sekolah, kelas masjid, nah saya yang ceramah tuh. Saya ceramah di masjid-masjid, di sekolah-sekolah. Itu produknya Kalbe Farma, Promah. Selama 2 tahun tuh. Bahkan di Bekasi, di Mall Bekasi tuh banner saya gede banget itu. Ustadz Ade Permana tausiah dan pengobatan hikmah udah ada tuh dari 2004 saya keliling dakwah dan pengobatan hikmah dengan Kalbe Farma. Jadi orang-orang konsultasi hikmah apa segala macam dari 2004 tuh. Berarti sekitar udah 21 tahun sekarang. Nah, itulah titik balik saya tuh 2005 setahun setelah itu saya ketemu saya punya pasien yang kesurupan di Tanjung Priuk, orang Aceh istrinya, lalu saya diajak ke Pal Cimanggis. Di situ saya ketemu calon istri saya yang sekarang jadi istri saya, lalu saya ngobatin dia. Akhirnya selesai dia meninggal dunia, saya kuburin, saya diminta tahlil mungkin 7 hari. Akhirnya setelah itu ya setahun proses, saya menikah 2006 dengan istri saya. Itu perjalanan panjang lah, perjalanan itu. Cuman intinya saya menjalankan amanah dari orang tua saya, bahwasanya amanah orang tua saya itu adalah amanah yang harus dijalankan. Kenapa? Karena kalau kita sayang sama orang tua, ya amanah itu dijalankan. Makanya saya kuliah sampai selesai, karena bapak saya pengen saya sarjana. Lalu bapak saya bilang, sesibuk apapun dakwah jangan ditinggal. Dulu saya sempat buka rumah makan. Nah ya 2004 tuh saya sempat buka rumah makan tuh, ayam bakar 3 tempat di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk punya rumah makan 3 tempat. Saya disupport oleh Pak Charles, dulu wakil lurah Kebun Bawang. Sekarang beliau kepala bidang keuangan di Wali Kota Jakarta Utara, Pak Charles Simanjuntak. Dia yang modalin, saya yang dagang. Sempat saya dagang juga sendiri di 2 tempat, di depan rumah sama di depan rumah Cici Paramida. Itu saya jalan lah. Sampai dulu kita juga sempat ngajar di kediaman rumah Cici Paramida. Keluarganya kita ajarin, ya itulah sekelumit. Bahkan 2009, tanggal 9 bulan 9, saya juga ceramah Harnas, wasilah dari Pak Adiasa Daud, karena pamannya beliau, pamannya Mbak Cici. Jadi itu sekelumit lah perjalanan hidup saya. Saya berusaha ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu Tanjung Priuk tuh saya 2006 saya menikah, saya tinggal di Kayu Manis. 2007 saya pindah ke Tanjung Priuk dengan istri. Lalu 2017 saya hijrah, awal Januari hijrah ke Depok, di Curug Cimanggis. Karena guru-guru hikmah saya berpesan, yuk pindah ke Depok, karena insya Allah nanti akan berkembang keilmuan kita. Hijrah ke Depok. Panjang lah ceritanya, tapi intinya adalah tadi pesan daripada orang tua saya, selalu amalkan dakwah dan selalu bantu orang. Bantu orang itu bukan hanya dengan uang, karena kalau uang ya saya nggak punya gitu. Bahkan selama ini saya disupport oleh orang. Tapi ketika kita membantu apa yang kita bisa, nah itulah waladun sholih yad'ulah. Nah ini pertama nih, ini baru pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mau merdeka, ayo benarin tauhid kita, yaitu ikutin dari arahan orang-orang tua kita. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu diuji oleh Allah, punya pemimpin yang zalim, itu Firaun. Kita tahu ceritakan Firaun dulu dapat mimpi. Nah akhirnya diilhami dibaca oleh tafsir-tafsir mimpi.
akan ada nanti bayi laki-laki yang ketika dewasa menghancurkan kedudukan Firaun, menjatuhkan Firaun jadi raja. Akhirnya diberitakanlah, diumumkan, setiap anak bayi laki-laki yang lahir bunuh. Nah, ibunya Nabi Musa khawatir, Nabi Musa bayi takut dibunuh, akhirnya dihanyutkanlah ke sungai. Ditemukan oleh Siti Asyah, istri Firaun, dan diangkat anak oleh Firaun dan Siti Asyah. Itu kita sudah tahulah kisahnya panjang. Tapi yang saya ingin ingatkan, sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Apakah kita sudah merdeka ketika kita punya pemimpin yang belum memanusiakan manusia? Tapi insya Allah Indonesia, pemimpin kita Prabowo, ya insya Allah mudah-mudahan bisa memanusiakan manusia. Apakah kita sudah merdeka ketika pemimpin kita belum adil dan belum beradab? Adil itu artinya wad'u sayyin fi mahallihi. Kayak kita punya orang tua, kita punya anak 2 SMA, SMP. Kalau kita kasih jajannya sama 50-50 ribu, ya itu belum tentu adil. Karena adil itu bukan sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u sayyin fi mahallihi. Jadi kalau kita punya anak SMA kasih 50, anak SMP kasih 20, itu adil. Karena kan pengeluaran SMA itu lebih besar. Nah, itu. Jadi bisakah kita punya pemimpin? Sudahkah punya pemimpin yang adil? Contoh misalkan, mohon maaf, di Indonesia kalau kita lihat kan yang kaya makin kaya dipermudah, yang miskin makin miskin. Itu. Dan Pak Prabowo juga mengakui, makanya ingin merubah itu. Hanya kekayaan Indonesia hanya dipunyai oleh segelintir orang, segelintir kelompok. Makanya Pak Prabowo ingin mengambil alih tanah-tanah, ya, ladang-ladang agar bisa dimanfaatin untuk sebanyak-banyaknya bangsa Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo sehat, diberikan menjadi pemimpin yang adil dan memanusiakan manusia. Dan yang beradab, beradab itu artinya ada adab, ada tata krama. Ya, dalam artian ya beliau, makanya al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Makanya saya dulu ingatin nama guru saya, kiai saya, tapi ini nggak bisa dijadikan bahan ceramah. Al ulama ya, lam yukhalitus sultan. Ulama itu belum bercampur dengan pemerintah. Belum, kalau belum tuh berarti satu saat bakal bercampur. Idh khalitus sultan, ketika sudah bercampur, artinya nurut sama pemerintah. Humul khiyanatur rasul, dia berarti mengkhianati rasul. Fahdharu jauhi. Artinya maknanya ini bukan hadis, bukan Quran. Ini adalah sebuah pesan, nasihat kepada ya kita yang memang dipanggil sebagai ulama, ustadz, dai. Ya, seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, ulama, habaib itu adalah ulama. Warasatul anbiya, karena kita ini mewasilahkan ilmu-ilmu para nabi kita sampaikan kepada umat. Maka kita ini jangan khalitul sultan, bercampur itu dalam artian kita itu nunduk atau kita itu mohon maaf ya sampai ngemis-ngemis kepada pemerintah, minta jabatan, minta posisi. Kalau seorang ulama minta jabatan, maka mohon maaf dia nggak akan berani lagi untuk amal ma'ruf nahi munkar. Lah dia udah dikasih duit sama presiden, dia sudah jadi anggota dewan misalkan, dia sudah ya udah ceramahnya nggak akan didengerin lagi. Kenapa? Lu juga gue yang ngasih kan gitu. Jadi ulama berposisilah sebagai ulama, yaitu warasatul anbiya, dan menjadi penasehat. Menjadi penasehat dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ati Allah wa ati Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat ya, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Harus hati-hati tafsirannya ini. Kan orang menafsirkannya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pemimpin. Kalau kepada Allah dan Rasul taat, tapi kalau kepada pemimpin bukan ketaatan. Ati Allah, taat kepada Allah, ati Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil, nggak ada wa ati ulil amri, tidak. Wa ulil itu artinya mengikuti. Boleh kita
atau wajib kita mengikuti kepada pemimpin ketika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau pemimpin itu tidak taat pada Allah dan Rasulnya, bahkan mohon maaf melawan Allah dan Rasulnya, wajib tidak kita ikuti. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu, tuh ada sambungan ayatnya. Ketika kita sudah melihat, loh ini pemimpin kita kok beda dengan Quran Sunnah, yang diajarkan Quran begini, pemimpin kita bogono, kata Sunnah begini, kata Rasul begini, kata pemimpin kita bogono, beda, ada jauh nih, berlawanan arah. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika sudah ada pertimbangan keraguan-raguan seperti itu, farudduhu, kembali, faruddu ilallah wa rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali taat kepada Allah dan Rasulnya, kembali ikutin Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi tidak wajib kita punya pemimpin, punya presiden, punya wali kota, punya gubernur, punya RW, punya RT, punya ulama, punya ustadz, punya kiai, punya habaib. Kalau dia mengajak kebaikan, lalu kebaikan itu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita ikuti. Bahkan mau katanya bukan ulama yang ngajak kita, teman kita ngajak kebaikan, kita ikuti. Tapi kalau tidak mengajak kepada kebaikan, tidak taat kepada Allah dan Rasul, mau kata itu ulama, kiai, habaib, jangan. Itulah pemimpin. Hati-hati pemimpin itu. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ini yang harus kita sering renungkan. Bahwasanya mencari pemimpin yang adil ini susah. Bukan tidak ada, tapi susah. Makanya kemanusiaan yang adil dan beradab, ketika kita sudah punya pemimpin yang memanusiakan manusia, sudah punya pemimpin yang adil dan pemimpin yang beradab, kita sudah merdeka. Maka kita mohon pada Allah, di 80 tahun Indonesia ini, pemimpin kita dari mulai presiden sampai tingkat jajaran bawahnya, ulama-ulama kita, kiai kita, habaib kita, para asatidz kita, menjadi pemimpin yang memanusiakan manusia, menjadi pemimpin yang adil dan beradab. Yang kedua itu. Dan yang terakhir, sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini yang Al-Fakir sendiri merasa sedih dengan perkembangan kita akhir-akhir ini. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, lahir di Mekah beliau, tapi hijrah ke Madinah karena sudah begitu hebatnya ujian beliau di Mekah. Sudah begitu hebatnya ujian-ujian beliau, dilempari, bahkan beberapa kali mau dibunuh dengan para sahabatnya yang baru masuk Islam. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau pun mendapat ujian, tapi beliau alhamdulillah membuat piagam Madinah, perjanjian untuk saling toleransi ya dengan non muslim saat itu. Dan alhamdulillah akhirnya dari situlah, dari piagam Madinah, Rasulullah bisa mengembangkan Islam sampai ke penjuru dunia. Sampai kita lihat ya, Islam sekarang rahmatan lil alamin. Bukan hanya Islam rahmatan lil Indonesia, tapi lil alamin, untuk seluruh alam. Siapa yang tidak bangga menjadi orang Islam? Dan atas siapa itu? Perjuangan Rasulullah SAW. Alladzi qad hamalan nas minadh-dhulumati ilan nur wa minal jahiliyati ila siratal mustaqim. Nabi Muhammad. Perjuangan beliau begitu berat. Kita mah ya Allah, ujian kita paling apa sih? Ujian kita paling difitnah, dihina, saya pribadi disebut dukun lah apa segala macam. Tapi pada akhirnya orang-orang datang ke saya minta syariat, minta maaf. Saya pribadi apa? Saya mah nggak pernah menulis saya ini pengobatan tarif sekian, nggak ada. Saya majlis zikir. Dan kita tidak menarifkan, tidak boleh saya menarifkan. Orang mau datang banyak yang tidak ngasih apa-apa. Bahkan saya mengeluarkan ya kopi lah apa segala macam. Tapi itu niat sedekah. Boleh ditanya sama orang-orang yang berobat sama saya. Tidak ada tarif.
Orang mau bersyariat ini, ya kita mohon sama Allah, tapi sama-sama mohon. Ada unsur dakwah di situ. Ketika ada orang minta syariat sama saya, Pak Ustadz nih keluarga saya begini, ayo amalin nih, zikir nih, ayo sholat nih, sholat malam nih, minta kepada Allah. Saya minta ke Allah, situ minta ke Allah. Kalau kita doang yang minta ke Allah, yang punya hajat yang nggak minta, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Karena mohon maaf, kita cuma wasilah. Kata Allah, kamu menolong orang lain, mendoakan kepadaku, tapi orang yang minta tolong tidak mendoa kepada aku. Gimana? Tuh, nggak ada jimat, isim, nggak ada kita. Haram itu. Kita minta pada Allah bukan pada jin. Tapi kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan kasih. Tuh. Wasilah saya, cuma syariat saya dengan air zikir dan minyak al-hikmah habasuka. Dan memang minyak itu saya buat dengan bahan-bahan kesehatan, dengan zikir. Ketika ada orang yang mengatakan ini minyak benjolan, saya olesin minyak, berapa menit tiba-tiba benjolannya hilang. Banyak kasus begitu. Itu bukan dari minyaknya, itu dari wasilah doa yang Allah berikan ridhonya. Karena apa? Saya setiap ada rezeki dulu waktu saya sehat, bagiin minyak kepada anak-anak santri yatim piatu. Saya bagi-bagiin minyak kepada orang-orang yang sakit. Saya bagiin minyak ketika saya berdakwah di masjid. Bagi loh, bukan saya jual. Lebih banyak yang saya bagi ketimbang saya jual. Teman-teman tahu. Kenapa wasilah doa dari anak yatim, wasilah doa dari orang-orang menjadikan mungkin Allah memberikan ridhonya. Minyak ini menjadi wasilah kebaikan buat orang lain. Bukan karena saya hebat atau nggak ada hebat. Buktinya saya sekarang aja jalan aja nggak bisa. Tapi orang berbondong-bondong minta diterapi sama kitanya begini, dan rapinya juga nggak bisa jalan. Dipikir-pikir, kok orang bodoh yang datang ustadz, kiai, pejabat, pengusaha yang datang ke saya berobat dan tidak pernah saya mintain uang. Berobat dia, sayanya juga kondisi kaki begini. Ya itu tadi, Allah yang tahu. Saya pribadi tidak mau dengerin apa kata orang. Yang penting hati saya, tujuan saya, niat saya, Allah yang tahu. Saya ingin bermanfaat selagi saya masih dikasih usia umur sama Allah. Ya saya mungkin kurang baik, mohon maaf, dengan merokok. Ini kekurangan saya. Tapi saya tidak merugikan orang lain. Gitu. Setiap orang pasti punya kekurangan, kan saya bilang. Setiap orang punya kekurangan, punya kehilafan. Gitu. Jadi saya pribadi merasa ini ya bentuk yang tidak baik, tetap tidak baik. Dan tidak saya anjurkan, anak-anak saya juga tidak ada saya anjurkan. Cuman kan kita tidak memahami secara ilmu hikmah. Karena teman-teman saya, guru-guru saya juga memahami secara hikmah. Kenapa? Ya kalau kita belum paham, belum kenal kan pasti menjustifikasi. Oh ceramah sambil ngerokok, yang nggak pernah saya di khotib Jumat sambil ngerokok, yang nggak pernah. Ditembak, dipukulin orang. Atau kita lagi di majelis, ya, ketika kita lagi, ya kecuali kalau di rumah saya sendiri, orang-orang lagi, ya namanya saya tiap hari datang tamu sampai jam 2, jam 3 pagi, bahkan sampai pagi. Kalau kita memberikan nasihat pada orang, lalu kita ngantuk, salah kita nanti. Ya minimal, ya menghilangkan rasa kantuk, gitu, dengan ngerokok dan ngopi. Apa aja. Ya bagi orang-orang yang bisa kuat begadang tanpa ngerokok kopi ya bagus, silakan, sehat tidak ngerokok sehat. Tapi saya pribadi tidak mau membahas tentang masalah itu. Silakan, yang tidak merokok kita hargai. Nah kalau menjustifikasi kita yang merokok juga ya mangga, silakan. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Saya pribadi alhamdulillah, ketika orang minta syariat sama kita, waktu saya sehat, saya datang ke rumahnya, terus mohon maaf Ustadz nggak boleh ngerokok, saya pulang lagi, nggak jadi saya ngobatin, saya pulang lagi. Mau orang kaya kayak mau pengusaha, mohon maaf, dia tidak menghormati kita, ya kita juga tidak menghormati dia, gitu. Dan saya juga akan kok merokok di dalam rumah. Paling tidak ya alhamdulillah, mau katanya pejabat, pengusaha, kiai sekalipun, ketika saya datang dia minta tolong saya obatin, bahkan dia siapin asbak walaupun di rumahnya tidak merokok. Gitu. Jadi itulah yang penting, tidak ada perpecahan. Nah itu Rasulullah tuh persatuan, sila ketiga persatuan Indonesia. Rasulullah ingin mempersatukan umat. Surat Al-Imran kalau tidak salah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
bersatu padulah kita dalam tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Mohon maaf sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, yuk mari sekarang kita satukan umat, jangan pecah belah umat. Walaupun di satu kelompok mengatakan di situ ada oknumnya ustadz, di sini ada oknumnya, iya, setiap kita pasti ada oknumnya, setiap ada posisi pasti ada oknumnya, tapi yang penting jangan pecah belah umat. Dakwah itu seperti apa sih yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang untuk berbuat baik. Ya, Al-Quran yang berkata, bukan saya. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang berbuat baik dengan cara apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bayangin coba, ngajak kebaikan aja harus dengan hikmah. Hikmah itu apa sih? Wah, kalau saya bahas lagi tentang hikmah, nantilah satu saat saya akan bikin tentang kenapa kajian-kajian saya di Depok, Jakarta, saya tulis dengan kajian hikmah, walaupun kitabnya pakai Riyadhus Shalihin atau pakai Sapinah dulu, ya. Tapi saya tetap kajian hikmah karena saya pengen ada pemahaman. Selama ini, mohon maaf, ketika kita mendengarkan ceramah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apalagi sekarang rata-rata di masjid orang-orang tua yang ingin mencari bekal. Makanya kajian hikmah saya walaupun pakai Riyadhus Shalihin membahas tentang tauhid, tentang akhlak, kita pengen ada pemahaman. Hikmah itu artinya pemahaman. Jadi apa yang kita sampaikan itu paham, bukan hanya oh, tapi ya. Itu loh. Kalau oh belum tentu iya. Kalau iya insya Allah diamalkan. Karena udah yakin. Gitu. Jadi makanya saya pribadi menjalankan itu, mengajarkan tentang masalah pemahaman hikmah, tauhid. Jadi itu tuh bil hikmah. Udah gitu pakai lagi mau'izatil hasanah dengan cara yang baik lagi. Jadi makanya jangan dengan cara provokasi, ya umat terpecah belah. Jangan terpecah belah. Nggak boleh memecah belah umat, persatukan umat. Sekarang udah banyak lah cara untuk menyatukan umat. Hati-hati mengirim konten, mengirim berita yang memecah belah umat, kita dapat dosanya. Kita ngirim berita hoak, wah kita dapat dosanya tuh. Sama aja kita menyebarkan berita bohong. Nggak usah takut dengan IT, kita takut dengan Allah. Kita dianggap sebagai adu domba, ngeri. Makanya ikutilah pemimpin ulama yang taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak menyuruh taat pada Allah dan Rasul, jangan mau. Yang satu bilang takbir, saling bunuh, saling pakai golok, celurit. Buat apa? Apa yang dibela? Dulu Rasulullah benar-benar melawan kaum. Nah kalau kayak Palestina, pakai Allahu Akbar membela negara, membela jiwa. Itu saudara-saudara kita itu berjuang di jalan Allah. Tapi kalau kita sesama muslim, sama saudara, Rasulullah ketika ada yang menghina beliau, ketika ada yang mengusik beliau sabar, dilempari kotoran, beliau balik lagi ke rumah, ganti baju lagi mau ke masjid, diludahi, balik lagi ke rumah, ganti baju lagi ke masjid, bahkan dilap aja kalau diludahi. Itu Rasulullah. Tapi kalau udah agama Allah dihina, baru kita turun. Tapi kalau kita seorang ulama, seorang ustadz, habaib, kiai dihina, dicaci maki, ya udahlah, ya udah, nggak usah memprovokasi jamaah kita, memprovokasi umat kita untuk berperang. Buat apa? Nggak ada kebaikannya, nggak ada. Demi Allah nggak ada kebaikannya. Makanya jangan taklid buta, jangan fanatik buta. Kita fanatik itu baik, fanatik itu dalam agama, tapi fanatik dalam segi ibadah, bukan profil orangnya. Manusia itu mah selalu punya salah dan khilaf. Ya kayak saya punya kekurangan, saya ngerokok. Jadi jangan diambil, jangan diikuti yang nggak baiknya. Itu yang diikuti, yang dijalani ya hal yang baiknya. Ingetin, suruh zikir, suruh sholat, itu ikutin.
Hei jamaah-jamaah saya, jangan lupa nanti kalau malam sholat tahajud, zikir, ikutin tuh. Tapi hei jamaah-jamaah saya, kalau sampai ada menghina saya, yuk kita perang. Aduh, buat apa? Mohon maaf, mohon maaf. Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Tidak mengajarkan. Bahkan kata Rasulullah, anakku saja Fatimah kalau mencuri, aku yang motong tangannya. Bayangkan tuh. Itu yang kita harus ikuti, kita harus taati. Itu kesayangan kita, itu kebanggaan kita Rasulullah SAW. Kalau kita sayang cinta kepada Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah ya, mencintai Rasul, maka dia man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku. Sunnahku itu kebiasaan aku, kata Rasulullah. Rasulullah bagaimana makannya, bagaimana Rasul. Nanti kita bahas itu dah. Apalagi ini insya Allah nanti beberapa minggu lagi kita masuk ke dalam bulan Maulid. Nanti insya Allah kalau ada waktu, ada umur, kita bahas tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang itu akan menjadi sunnah buat kita ikutin. Nah itu kita ikutin tuh. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, berarti kita mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, akan bersama aku dalam surga. Ada lagi nih yang menarik nih, para sahabat dikatakan oleh Rasulullah, man tamassaka bisunnati, barang siapa yang memegang teguh. Tamassaka itu memegang, tamassaka itu menerapkan, tamassaka itu menjalani, tamassaka itu mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Bisunnati, dengan sunnah-sunnahku. Tidurnya dengan cara seperti Rasulullah, makannya dengan cara seperti Rasulullah, lalu berusahanya, berdagangnya seperti dagang Rasulullah, cara berumah tangganya seperti rumah tangga Rasulullah. Maka orang yang menjalankan sunnahku, kata Rasulullah, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati, ketika umat-umatku yang lain sudah meninggalkan sunnah. Rasul bijak, Rasul tawadu, Rasul sangat sayang sama anak yatim, Rasul lemah lembut. Lalu umat-umat yang lain, umat-umat yang mengatakan umat Rasulullah, itu melanggar sunnah itu. Dia keras, dia memprovokasi umat, dia sombong, dia tidak sesuai sunnah Rasulullah. Maka yang menjalankan sunnah akan mendapatkan apa? Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Dia akan mendapatkan ganjaran 100 orang mati syahid. Bayangkan coba. Sahabat saat itu protes sama Rasulullah, ya Rasul, mohon maaf, kami sahabatmu lahir, hidup, makan bareng denganmu, berjuang di jalanmu, berperang bersamamu. Ketika meninggal dunia, kami dapat pahala 1 mati syahid. Kenapa engkau mengatakan yang mengamalkan sunnahnya saja, walaupun tidak bertemu engkau, akan mendapatkan 100 ganjaran mati syahid? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kalian menjalankan sunnah, kalian berperang bersama aku, setia cinta pada aku, karena kalian mengenal aku. Tapi umatku nanti yang menjalankan sunnah, mencintai aku, mereka nggak mengenal aku, belum pernah bertemu dengan aku. Yang dikatakan Rasul itu kita bersyukur. Kita nih yang diceritakan oleh Rasulullah. Kalau kita menjalankan sunnah, berdakwah dengan cara hikmah wal mau'izo, dengan baik, tidak memprovokasi umat, menjaga persatuan umat, maka apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan 100 ganjaran mati syahid ketika kita meninggal dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dirahmati Allah, panjang sebenarnya kalau kita membicarakan tentang perjuangan Rasulullah. Tapi Al-Fakir hari ini alhamdulillah sudah hampir 2 jam kita bersua, walaupun dalam santai, di hari kemerdekaan, hari Ahad 17 Agustus 2025 ini sudah mau menjelang maghrib. Dari tadi kita jam 4 sore, jam setengah 5 saya sudah mencoba untuk menyapa sahabat saudara semua. Mudah-mudahan ada hikmahnya,
Yuk kita sambut kemerdekaan negara Indonesia dengan berpositif thinking terus, berbaik sangka, berikan yang terbaik yang kita punya buat negara ini, buat umat. Ya, apa yang kita bisa, kita mampu berdoa ya kita doakan, kita mampu dengan harta ya kita gunakan harta kita mampu dengan ilmu ya kita gunakan ilmu kita. Seorang warga negara yang baik bukan yang berpikir apa yang diberikan negara buat kita, tapi seorang warga negara yang baik apa yang sudah kita berikan buat negara Indonesia. Seorang umat Islam yang baik bukan berpikir apa yang Islam berikan kepada kita, tapi umat Islam yang baik adalah apa yang sudah kita berikan kepada Islam yang kita anut, Islam yang kita yakini, Islam yang kita cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Al-Fakir mendoakan saudara-saudara, sahabat-sahabat saya semua, wabil khusus yang sudah membantu saya, mensupport saya, mendoakan saya dari awal saya kecelakaan sampai dengan hari ini Ahad tanggal 17 Agustus 2025. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya, usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga para pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus yang ada di Majelis Zikir, ya, anggota-anggota DPRD, Ketua DPRD Depok juga ada, Pak Haji Ade Supriyatna, terus Wali Kota kita, Bapak Haji Sofyan Sori, mudah-mudahan juga diberikan kelancaran keberkahan oleh Allah. Lalu sahabat saya, saudara saya, Mas Haji Anies Rashid Baswedan, mudah-mudahan diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah. Guru-guru kita, ya, orang-orang tua kita, semua diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para pengusaha juga dilancarkan usahanya agar bisa mensupport untuk kemaslahatan umat. Terima kasih semuanya. Kita saling doa fi doa, mudah-mudahan keberkahan semua kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita merdeka dengan menguatkan tauhid kita, dengan kita memohon pada Allah mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang memanusiakan manusia, pemimpin yang adil dan beradab. Dan mudah-mudahan persatuan kita sebagai warga negara Indonesia, persatuan kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak terpecah belah, disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.